Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, kalau kita lihat headline atau tajuk utama daripada berita-berita yang muncul beberapa waktu belakangan ini, semuanya nyaris menggambarkan tentang gejolak yang terjadi di masyarakat. Sekalipun mungkin beberapa media mainstream ataupun stasiun televisi utama di negeri kita mungkin tidak memberitakan hal-hal tersebut gitu kan, tapi kemudian memang berita itu nggak bisa kemudian dihalang-halangi. Berita-berita itu juga sepertinya nggak bisa dihambat ya, karena memang saat ini di era digital itu memang hal seperti itu kemudian memang betul-betul nggak bisa kemudian ditahan. Masyarakat, warga, bahkan individu bisa kemudian mendokumentasikan dan menguploadnya di beberapa platform media sosial gitu kan, yang akhirnya kemudian bisa dilihat oleh masyarakat atau di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Dan gejolak itu memang bermunculan di masyarakat, gejolak sosial mulai dari ujung timur, dari ujung barat sampai ujung timur, dari daerah mulai Aceh, Nanggur Aceh Darussalam sampai kemudian ke Papua gitu kan, Maluku, yang memang ini sebetulnya memang merupakan fenomena yang pastinya akan bikin repot, bikin beban berat buat presiden kita saat ini Bapak Prabowo Subianto, dengan adanya gejolak sosial di masyarakat yang juga ditambah dengan beban masalah yang sebetulnya diwariskan dari rezim sebelum Pak Prabowo Subianto. Salah satu masalah yang terbesar, salah satu di negeri ini adalah kemudian defisit anggaran APBN, yang mana memang selain itu juga beban hutang yang luar biasa yang ditanggung oleh negara kita, ditanggung oleh rakyat gitu kan, dari masa pemerintahan sebelum Pak Prabowo Subianto, yang sepertinya juga ugal-ugalan ya dalam hutang gitu kan. Dan kalau kita lihat memang ketika kita lihat gambaran daripada APBN kita, memang nyaris hampir 80% APBN kita, sekitar 85% itu sebagian besar dari pajak gitu kan. Sehingga memang bergeraknya roda pemerintahan saat ini, negeri ini, adalah kemudian karena urun besar warga negara atau rakyat. Hingga kemudian banyak yang bertanya, kemana hasil tambang, kemana hasil hutan, kemana hasil kekayaan alam yang dimiliki negeri ini, yang memang menurut amanah undang-undang dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketika kemudian ini terjadi penyimpangan-penyimpangan, korupsi yang merajalela gitu kan, disharmoni antara rakyat dan wakil rakyat di DPR, pastinya kemudian akan menimbulkan gejolak di masyarakat, gejolak sosial gitu kan. Gimana kita dipertontonkan, kemudian banyak kasus korupsi dikala masyarakat sedang kesulitan, dari kemudian adanya staf di Kemenkom Digi yang terlibat dalam jabe backing, kemudian judol oknum-oknum tersebut, berlanjut kemudian adanya kasus korupsi dugaan kasus korupsi di pengadaan laptop di Kemendikbud, dan kemudian nyusul lagi ada kemudian dugaan kasus korupsi tentang pembagian kuota haji di tahun 2024 yang merugikan negara sampai dengan lebih dari 1 triliunan lebih gitu kan. Menyusul kemarin ada kasus korupsi terkait dengan pemerasan penerbitan sertifikat K3 di Kemenaker ya teman-teman, yang mana itu juga luar biasa. Dari kemudian tarif dasar untuk penerbitan sertifikat K3 yang dari 275.000 digelembungkan menjadi 6 juta per sertifikat ya. Ini betul-betul membuat pastinya sesabar apapun rakyat, sesabar apapun warga, pasti juga lama-kelamaan akan geram gitu kan. Tambah lagi dengan gaya-gaya para koruptor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih kemudian pakai borgol, pakai baju oranye, masih menggenggamkan tangan. Ini artinya memang langkah yang paling urgent saat ini, salah satunya untuk mengantisipasi gejolak yang ada di masyarakat adalah kemudian membuat undang-undang yang kemudian
menimbulkan efek jera buat para koruptor yang betul-betul merusak negeri ini ya teman-teman. Penegakan hukum udah dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto saat ini sudah menggerakkan KPK dan Kejaksaan mulai kemudian untuk membongkar masalah-masalah kasus-kasus yang banyak terjadi sebelum masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Suka nggak suka ya, ini memang kemudian memang harus ditegakkan dan pastinya resikonya besar. Pastinya oknum-oknum tersebut juga punya kekuatan yang besar tentunya secara finansial dan nggak akan pernah suka dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi lagi-lagi oknum-oknum itu kan invisible hand yang kita nggak tahu gitu kan. Pastinya mereka akan berusaha mendowngrade, mendiskreditkan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya ya, melalui pastinya pakai lahannya, narasinya adalah melalui media sosial gitu kan serangannya, yang kemudian mempengaruhi masyarakat untuk mengadu domba elemen-elemen yang ada di masyarakat. Tapi memang kemudian saya yakin harus melakukan serangan balik, salah satunya adalah kemudian menerapkan undang-undang yang selama ini didambakan, diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, yaitu undang-undang perampasan aset para koruptor. Kalau hukuman mati mungkin banyak yang merasa itu perdebatan gitu kan, tapi paling tidak itu yang banyak yang kemudian sudah didambakan masyarakat, bahkan tokoh-tokoh hukum di sini ya, dulu jauh-jauh hari Pak Mahfud MD pernah mengungkapkan kenapa kemudian nggak segera disahkan gitu kan. Nah sebetulnya kan memang kita nggak tahu itu harapan masyarakat, tapi wakil-wakil kita, wakil rakyat di DPR gitu kan, saya nggak ngerti kenapa alasan mereka kemudian sampai dengan saat ini tidak diterbitkan, walaupun kemudian mereka banyak yang berargumen bahwasanya itu adalah hal-hal yang vital seperti adalah urusan ketua partai. Tapi kemudian malah timbul tanda tanya di masyarakat, karena kalau undang-undang diterbitkan gitu kan, sebetulnya yang dirugikan tuh nggak ada kecuali satu, para koruptor yang betul-betul merusak negeri ini ya secara ekonomi gitu kan. Tapi kalau itu kemudian ditahan nggak muncul terus, pasti gejolak ini terus gitu kan, karena memang yang merusak itu sangat penting ya gitu kan. Nggak kalah pentingnya daripada penegakan hukum. Yang sistem saat ini memang banyak yang betul-betul sudah bermasalah gitu kan. Kita harus berpikiran terbuka, jangan kemudian hanya fanatik terhadap tokoh-tokoh tertentu yang jadi kan. Bisa kita lihat kemudian kalau kemarin ada kasus seorang yang kemudian sudah divonis inkrah oleh Mahkamah Agung gitu kan, terkait dengan kasus pencemaran nama baik Bapak Yusuf Kala ya, mantan wakil presiden kita gitu kan. Ternyata terbongkar eksekusinya udah 6 tahun gitu kan, belum dieksekusi dengan berbagai macam argumen, dengan berbagai macam alasan gitu kan, yang sampai dengan saat ini pun belum dieksekusi. Artinya memang ada yang bermasalah sistem kita ya. Ini terjadi di era sebelum pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Dan tugas berat Pak Prabowo Subianto ini mulai memperbaiki langkah demi langkah. Tapi kemudian kalau kita lihat gejolak masyarakat itu kemudian bermunculan. Makanya saya pun sendiri percaya kemudian dengan teori-teori konspirasi yang diungkapkan oleh Jenderal Gatot Nurmantio seperti Bang Sagan dan Nainggolan. Pasti mereka akan menyerang balik presiden kita saat ini. Mereka oknum-oknum yang nggak suka itu kan. Dan saya melihat ya di media sosial tuh banyak sekali akun-akun bodong, akun-akun fake, akun-akun no name, anonim, yang mereka ciri khasnya memang gambar wajah mereka nggak ada gitu kan. Ada itu Pak, nggak ada, cuman gambar foto seseorang ataupun ya nggak ada ininya gitu kan, nggak ada yang muncul. Dan mereka potongan-potongan video yang secara continuously ya, secara terus-menerus diproduksi oleh mereka. Artinya nggak sembarang orang ya. Kalau kayak kita ini kan mau ngupload video butuh biaya, bayar kuota gitu kan. Dan ada tujuannya kita. Mungkin kalau orang-orang awam tuh mau FB Pro lah, mau bikin AdSense di YouTube gitu kan. Tapi kalau yang seperti itu tujuannya dia lain ya teman-teman. Dan tampaknya ini banyak yang mulai termakan dan mulai sepertinya bergerak mungkin dari arah timur ya, banyak gejolak masyarakat yang tentunya memang salah satunya harapan kita dan jadi pertanyaan kita sampai saat ini, akankah kemudian undang-undang perampasan aset itu kemudian akan terbit di masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto?
Harapannya sih kemudian para anggota dewan, wakil kita di DPR itu amanah mendengarkanlah, empati terhadap apa keinginan rakyat gitu kan. Siapa sih yang diperjuangkan gitu kan. Karena sekali lagi ketika undang-undang itu diterbitkan, yang rugi itu cuma satu, yaitu para koruptor dan oknum-oknum yang merusak perekonomian negeri ini. Nggak ada yang lain gitu kan. Semoga kemudian di eranya pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini kemudian bisa digulkan ya teman-teman. Harapan kita seperti itu gitu kan. Dan itu memang kemudian jika berhasil digulkan, berhasil diterbitkan, pastinya akan bisa menjadikan alat pukulan balik pada pihak-pihak yang berusaha untuk merusak kedamaian, merusak persatuan dan apa kedamaian di negeri ini ya teman-teman. Karena kepentingan mereka pastinya merasa terganggu gitu kan. Nah, kalau teman-teman mungkin punya analisa seputaran apa gejolak sosial di masyarakat yang terjadi saat ini, utamanya sih daerah di wilayah Indonesia Timur ya, yang luar biasa mengkhawatirkan gitu kan dengan isu-isu disintegrasi gitu kan. Mungkin teman-teman bisa nuliskan analisanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.